saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 1 pendahuluan, yaitu air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini sudah menjadi komoditi ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyediaan air minum bagi masyarakat menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun kota. Menurut pihak dari PDAM Kota Surabaya, sebagian besar kota Surabaya sudah teraliri air PDAM. Cakupan pelayanan perusahaan daerah itu mencapai 92%, namun masih ada pelanggan yang belum tersentuh aliran air bersih tersebut. Jumlahnya mencapai 10.000 orang pelanggan. Dari data PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 10.000 pelanggan yang belum menerima pelayanan itu. Data Surya Sembada Kota Surabaya, 10.000 pelanggan yang belum menerima pelayanan itu tersebar di sejumlah lokasi. Sejatinya di kawasan tersebut, PDAM sudah memasang jaringan air pipa siap mengalirkan air menuju rumah pelanggan. Sayang, ada masalah yang menghambat kendala itu disebabkan legalitas lahan. Pihak PDAM belum mendapatkan data jelas siapa pemilik lahan tersebut. Selain persoalan legalitas lahan, pesatnya perkembangan kota menambah jumlah pelanggan yang belum mendapatkan air. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai isi dari rumusan masalah. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian pada proposal penelitian yang saya buat dengan kelompok saya. Yang pertama ada bagaimana mengatasi dampak air bersih di kota Surabaya. Yang kedua, permasalahan pembebasan lahan yang belum sepenuhnya izin diberikan oleh pemilik lahan. Yang ketiga, kebocoran pipa akibat dari pembangunan gedung yang terkadang secara tidak sengaja dibocorkan pada saat pembangunan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai isi dari tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui bagaimana dampak dari adanya krisis air di kota Surabaya. Yang kedua, menemukan solusi atas permasalahan izin lahan yang belum diberikan oleh pemilik lahan. Yang ketiga, mengetahui akibat dari kebocoran pipa yang disebabkan oleh pembangunan gedung di kota Surabaya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta bagi sumber informasi serta masukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi dampak krisis air bersih yang terjadi di kota Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat kita lihat dari yang pertama, secara teoritis. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dilihat secara teoritis. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. A. Dapat digunakan sebagai bahan kajian mengembangkan ilmu administrasi publik tentang mengatasi dampak krisis air bersih di kota Surabaya. B. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berhubungan dengan mengatasi dampak krisis air bersih di kota Surabaya. Yang kedua, dapat kita lihat secara praktis sebagai bahan pertimbangan suatu perusahaan atau instansi untuk memberikan manfaat dan berguna bagi pemerintahan kota Surabaya dalam implementasi program PDAM. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam proposal penelitian ini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama, penulisan penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Saripudin Mudin, Herlina B, Muhammad Rizal B, dan Ardila. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu Rancang Sistem Konstruksi Pergantian Air Keruh dengan Pompa SP1200 dan Sensor Turbidity pada akuarium. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada adanya kesulitan pergantian air keruh yang khususnya ada pada dalam aku. Kedua, penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hamid dan Muhammad Zini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2018. Penelitian ini berjudul Analisis Pelayanan Publik pada Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten 4 Lawang. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui proses pelayanan publik pada kantor camat mengenai air keruh. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari landasan teori. Yang pertama, air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini air sudah menjadi komoditi ekonomi. Yang kedua,
yaitu saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori air dan sanitasi. Air dan sanitasi adalah faktor yang terkait dengan perilaku atau gaya hidup masyarakat serta turut menentukan tingkat kesehatan. Yang ketiga, yaitu landasan teori berdasarkan Suripin tahun 2002. Yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman, sehat, dan tidak berbau. Untuk diminum rasanya segar dan tidak berwarna. Berikutnya, landasan teori pipa induk utama merupakan pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar. Pipa ini melayani dan membagikan ke tiap-tiap blok-blok pelayanan di daerah pelayanan dan setiap blok memiliki satu atau dua titik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari kerangka konseptual. Kejadian air keruh yang dihasilkan oleh saluran pipa air PDAM bisa saja dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti kebiasaan masyarakat, alam, dan kesalahan teknis atau karakteristik wilayah. Maka, ini adalah kondisi diri dari ketiga kejadian seperti pada gambar kerangka konsep di atas. Yang pertama, ada kondisi alam yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat serta kondisi rumah yang menghasilkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan isi dari bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu melihat dan menggambarkan secara tepat mengenai kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode analisis yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu melalui studi literatur dan terkait dengan penelitian ini, pengumpulan data dari berbagai sumber media yang terpercaya sehingga bisa mendapatkan data yang akurat dan sesuai fakta. Yang kedua, fokus penelitian. Fokus dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana mengetahui dampak dari krisis air bersih di Kota Surabaya. Hal ini tentu saja didasarkan pada permasalahan krisis air yang sering melanda Kota Surabaya, sehingga kebutuhan udara penduduk untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan kebutuhan lainnya yang mendasar tidak tercukupi. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan pokok. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang kami teliti di sini ialah ada di Distributor Center atau DC, Putat Gede 1 dan Putat Gede 2 Surabaya. Berikutnya ada sumber data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengacu data sekunder dan studi literatur dari PDAM Kota Surabaya, kami mengambil data yang sesuai dengan realita yang ada, serta menunjukkan keabsahan data dan informasi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang kelima, pengumpulan data, yaitu yang pertama dengan cara observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang berikutnya ada metode analisis. Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi penelitian berdasarkan satu sampel. Uji statistik dalam analisis deskriptif adalah bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis 0 diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Sekian dari penjelasan saya mengenai isi dari proposal penelitian yang saya lakukan. Jika ada salah kata, terima kasih.